Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Video ini dibuat untuk mengikuti lomba media pembelajaran berbasis IT yang diadakan PGRI Kota Payakumbuh dalam rangka memperingati HUT PGRI dan HGN tahun 2021. Materi yang akan diajarkan yaitu format sel pada Microsoft Excel 2013 oleh Rosi Elviza Eskom, Guru Betik SMA Negeri 1 Payakumbuh. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama, 3.2 membuat dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. 4.2 menyajikan teknik dasar operasional Microsoft Excel. Rumusan kompetensi atau kompetensi dasar. Yang pertama, 3.2.1 memasukkan teks, tanggal, waktu, mata uang, dan bilangan ke dalam sel. 3.2.2 mengatur tabel dalam menu format sel. 4.2.1 mempraktekkan cara memasukkan teks, tanggal, waktu, mata uang, dan bilangan ke dalam sel. 4.2.2 mempraktekkan cara mengatur tabel dalam menu format sel. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa dapat memasukkan teks, tanggal, waktu, mata uang, dan bilangan ke dalam sel. Kedua, diharapkan siswa dapat mengatur tabel dalam menu format sel. Ketiga, mempraktekkan cara memasukkan teks, tanggal, waktu, mata uang, dan bilangan ke dalam sel. Dan yang keempat, mempraktekkan cara mengatur tabel dalam menu format sel. Perhatikan gambar berikut. Ada seseorang yang sedang berpikir, kemudian ada gambar kalkulator, dan terakhir ada tabel lengkap dengan warna. Kita perhatikan. Apa yang dapat kita lihat dari gambar dan bagaimana cara melakukan perhitungannya? Sekarang kita harus mengenal terlebih dahulu menu format sel. Format sel artinya menampilkan isi sel atau lembar kerja dari bentuk asli ke bentuk yang lain sesuai dengan format atau tampilan yang digunakan. Sekarang, menu dari format sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, number. Yang kedua, alignment. Yang ketiga, font. Yang keempat adalah border. Yang kelima, pattern. Dan yang keenam adalah protection. Satu, format number. Yang A, general, yaitu mengembalikan format dalam bentuk semula. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut. Pada panah yaitu tidak ada 0 di belakang koma. Itu berarti yang di awal adalah ada 2 angka di belakang koma. B, number, yaitu memformat bentuk angka, koma, jumlah, angka desimal. Langkahnya adalah sebagai berikut. A, buat angka, kemudian di blok. B, pilih format sel di grup sel pada menu home. C, kemudian pilih format sel. D. Pada kategori klik number, pilih item yang diinginkan.
dan E, klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan berikut. Format cell pada bagian number, yaitu pada decimal place kita isi 2. Kemudian kita pilih yang warna merah, maka dia akan menjadi format cell. Hasilnya dapat ditunjukkan pada tampilan berikut. Kita lihat di sini. Yang di atas tidak menggunakan bilangan berkoma. Setelah diberikan decimal place, maka dia akan muncul dengan bilangan berkoma di belakang angka. Yang C adalah format currency. Format currency ini adalah format mata uang. Mata uangnya itu melekat pada bagian angka. Langkahnya adalah sebagai berikut. A. Buat angka, kemudian blok. B. Pilih format cell di grup cell pada menu home. C. Kemudian pilih format cell. D. Pada kategori klik currency, pilih item yang diinginkan, kemudian yang E, klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Yang pertama adalah currency. Angkanya belum ada nilai rupiah. Kita klik currency, kemudian kita klik OK, maka nilai rupiahnya menempel dengan angka seperti yang terlihat pada gambar. D. Accounting. Accounting ini yaitu format mata uang juga, yang mana posisi sebelah kiri dan nilai desimalnya. Dia akan tampil lebih rapi. Langkahnya, buat angka, kemudian blok. B. Pilih format cell di grup cell pada menu home. C. Kemudian pilih format cell. D. Pada kategori klik accounting, kemudian atur item yang diinginkan, dan E, klik OK. Hasilnya seperti tampilan berikut. Yang pertama adalah angkanya accounting. E. Date, yaitu untuk memformat tanggal. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tanggal pada kolom sesuai dengan permintaan. Kedua, blok tanggal semuanya. Ketiga, kemudian klik format cell, pilih date. Dan yang keempat, pilih lokasi. Karena kita di Indonesia, pilih lokasi Indonesia. Kemudian pilih format atau tipe tanggal yang diinginkan dan klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Tanggal 09 Januari, seperti itu sudah kita blok, kita pilih date, kemudian tentukan tanggalnya seperti apa format yang kita inginkan pada tipe. Setelah itu kita klik OK. F. Format waktu atau time, yaitu untuk melakukan format waktu. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buatlah waktu pada kolom sesuai dengan permintaan. 2. Blok waktu semuanya. 3. Kemudian klik format cell, pilih time. 4. Pilih lokasi. Kalau kita di Indonesia, pilih Indonesia. Yang kelima, pilih tipe waktu yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan berikut. Waktu berada pada jam masuk sekolah, kemudian kita pilih time, pilih waktu formatnya yang kita inginkan, pilih lokasinya, kita di Indonesia, kemudian kita klik OK. Yang G, percentage, yaitu untuk melakukan format persen atau memberikan persentase pada suatu nilai yang ada pada tabel. Langkahnya adalah sebagai berikut. A1, blok tabel yang akan diberikan persen seperti contoh pada tabel. Klik format cell di menu home, kemudian pilih format cell, pilih number, kemudian klik percentage, klik OK. Hasilnya adalah sebagai berikut.
Persentage yaitu 0,05 persentage, kita klik OK. Maka hasilnya akan tampil pada tabel berikut ini. Yang 0,5 menjadi 5%. Yang half fraction yaitu digunakan untuk melakukan pemformatan pembulatan dalam bentuk pecahan. Langkahnya: 1. Buatlah tabel. 2. Berdasarkan data di atas, lakukan pembulatan. 3. Klik format, pilih format sel, sama seperti langkah di atas. Yang keempat, blok tabel pembulatan. Yang kelima, pilih salah satu format yang sesuai dari fraction. Kemudian yang keenam, klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Pembulatan dalam 5%, 0,5 pilih ya, kita pilih, kemudian klik sesuai dengan yang kita inginkan fractionnya. Hasilnya adalah setengah seperti yang ditunjukkan oleh panel. Yang I, scientific, berfungsi untuk memformat dengan metode perpangkatan ilmiah. Langkahnya: yang pertama, buatlah tabel. Yang kedua, blok tabel pangkat. Yang ketiga, klik format, pilih format sel. Yang keempat, pilih scientific. Yang kelima, klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan tabel berikut. Perpangkatan 1000, kita pilih scientific, kemudian kita klik OK ya. Hasilnya kita lihat seperti bilangan berpangkat yang ditunjukkan oleh panah, 1,E tambah 0,5. J, teks, digunakan untuk memformat angka dalam bentuk teks. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buat tabel. Kemudian angka 0 di depan, kalau di enter akan hilang. Maka untuk memunculkan angka 0, maka blok tabel NISN, klik format cell, pilih number, kemudian pilih teks dan klik OK. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan tabel berikut. NISN yang tidak ada angka 0, kemudian kita pilih teks, kita klik OK. Maka hasilnya akan tampak seperti gambar berikut yang ditunjukkan oleh panah. K, spesial, berfungsi untuk memformat ke dalam bentuk khusus. Kemudian L, custom. Custom ini berfungsi untuk membuat format sesuai dengan yang telah terpakai. Maksudnya adalah semua menu number ada di dalam custom, seperti general dan lain-lain. Sekarang kita lihat yang kedua, menu dari format cell adalah alignment. Fungsinya adalah untuk mengatur perataan dari sel dalam alignment. Terdapat 4 pengaturan, yaitu 1. Text alignment. Ini digunakan untuk mengatur perataan teks, yaitu terdapat 2 opsi pengaturan. Yang pertama horizontal, yaitu perataan secara horizontal. Yang kedua vertikal, yaitu perataan secara vertikal. Kemudian yang kedua adalah text control. Terdiri dari wrap text, yaitu menjalankan teks mengikuti ukuran lebar sel. Shrink to fit, menjadikan teks mengecil mengikuti lebar sel. Kemudian merge sel, menggabungkan sel. Yang ketiga right to left, yaitu terdiri dari text direction, mengatur arah penulisan teks. Yang keempat adalah orientasi, yaitu digunakan untuk mengatur derajat kemiringan teks. Sekarang kita lihat hasilnya seperti tabel berikut. Merge and center ditunjukkan kepada panah nama orang tua. Kemudian orientasi ditunjukkan oleh panah nomor. Kemudian mirror text ditunjukkan oleh panah M yang tergabung dalam satu sel.
Dan yang berikutnya adalah string to fit yang tergabung dalam huruf-huruf yang kecil. Yang ketiga, pada menu format cell adalah font, digunakan untuk mengatur karakter huruf. Dari font terdapat 6 opsi pengaturan. Yang pertama adalah font, digunakan untuk memilih jenis huruf yang diinginkan. Kedua, font style, digunakan untuk mengatur gaya penulisan seperti regular, italic untuk cetak miring, bold untuk cetak tebal, kemudian bold plus italic cetak tebal dan miring. Yang ketiga adalah size, untuk mengubah ukuran huruf. Yang keempat, underline, digunakan untuk membuat garis bawah huruf. Yang kelima adalah color, digunakan untuk mengganti warna huruf dengan warna yang diinginkan. Yang keenam, efek, digunakan untuk memberi efek pada huruf. Seperti efek tersebut yaitu strike through untuk efek coretan, superscript untuk ukuran kecil huruf pada karakter umum, dan superscribe untuk karakter yang sifatnya adalah di bawah. Hasilnya dapat ditunjukkan oleh panah berikut: regular, nama orang tua, kemudian font terdapat pada contoh full text, dan color pada warna di angka, kemudian ada subscribe dan strike through. Yang keempat adalah border, berfungsi untuk mengatur bingkai atau garis keluar dari sel. Dalam border terdapat 4 opsi, yaitu yang pertama adalah line. Line digunakan untuk mengatur jenis garis. Yang kedua, color. Color digunakan untuk mengatur warna garis. Ketiga, preset, yaitu ada non tanpa bingkai, outline memberi garis luar sel atau rank, inside memberi garis dalam sel atau rank. Kemudian yang keempat adalah border, digunakan untuk memberikan garis sesuai arah yang diinginkan. Hasilnya dapat kita lihat pada tampilan tabel berikut. Inside yaitu garis, outline yaitu garis tepi, kemudian kita klik OK. Yang kelima, pada menu format cell adalah fill. Fill digunakan untuk memberikan warna pada sel. Pada fill terdapat 3 opsi pengaturan. Yang pertama, background color, digunakan untuk warna background belakang sel. Kedua, pattern color, digunakan untuk memilih warna arsil dari sel. Ketiga, pattern style, digunakan untuk memilih arsiran untuk sel. Hasilnya dapat kita lihat seperti tampilan tabel berikut. Warna, kemudian pattern yaitu garis arsiran. Setelah itu kita klik OK. Yang keenam yaitu protection pada menu format cell. Protection ini berfungsi untuk melindungi si sel dengan cara mengunci sekaligus menyembunyikan rumus di dalam sel. Sekarang kita lihat referensi daripada pembelajaran kita, yaitu terdapat Rudi Hidayat dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 11 KTSP 2006 dan link-link yang terdapat pada tampilan tersebut. Pengembang dari pembuatan media ini adalah Rosi Elviza Eskom, guru BEPIK SMA Negeri 1 Payakumbuh.
Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.